Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Komarudin. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Zadid. Bapak pembimbing, Bapak Temi Wijaya. Mata kuliah kali ini adalah manajemen portofolio dan investasi Islam. Pertama, tentang bagaimana perkembangan perkembangan berbagai sektor, terutama yaitu dalam sektor swasta, ya, yang mendorong majunya perekonomian dunia. Banyak sektor-sektor swasta yang di dalam Indonesia yang memberi sumbangsi lebih terhadap pembangunan bangsa. Pertumbuhan tersebut menciptakan makin banyaknya investor-investor mencari keamanan dan kenyamanan. Selain keuntungan, ya itu tergantung pada manajemen perusahaan itu sendiri. Artinya keamanan dan kenyamanan yaitu meminimalis kerugian, risiko, dan memaksimum keuntungan. Seperti ya. Sejauh mana perusahaan bisa menjaga kepercayaan pada investor masing-masing. Perlunya yaitu pemahaman tentang investasi yang baik. Nah, keterkaitannya itu antara portofolio dan investasi Islam. Kalau Islam tentunya banyak yang kita ketahui, pastinya tidak mengandung kejelekan-kejelekan ya. Artinya mensejahterakan rakyat kecil, rakyat biasa, semua rakyat lah intinya. Portofolio itu sendiri adalah sebuah bidang ilmu yang khusus mengkaji tentang bagaimana cara seseorang untuk mengetahui risiko dalam berinvestasi, risiko yang mencari risiko seminimal mungkin dan risiko yang tinggi, termasuk salah satunya dengan menganalisa suatu lokasi lah seperti itu. Tujuan portofolio itu sendiri ketika sudah menganalisis memberi keuntungan yang maksimum terhadap kita sesuai dengan return yang diharapkan. Nah, artinya kita menginginkan return yang tinggi, keuntungan yang tinggi ya. Return ini peringkat yang tinggi, memiliki keuntungan yang tinggi dan memiliki kerugian yang minimal seminimal mungkin seperti itu. Macam-macam portofolio itu ada banyak. Pertama yang sering kita ketahui yaitu portofolio efisien. Itu portofolio yang berada dalam kelompok ya yang menawarkan ke para investor dengan kondisi return tinggi ya, expected return tinggi dengan berbagai level-level risiko. Ada yang risiko rendah ya, kalau di angka 1, 2, 3 seperti itu. Kalau risikonya tinggi pasti keuntungannya juga tinggi seperti itu. Itu apa portofolio efisien. Portofolio itu biasanya menempatkan sejumlah dana pada tempat-tempat yang jauh dari risiko. Orang yang sudah mengerti portofolio itu ia menjauhkan dari risiko-risiko yang tinggi, dan mendekatkan kepada keuntungan yang semaksimal mungkin. Cara mudah memahami portofolio. Investasi, kita beranjak kepada investasi ya. Investasi itu sendiri adalah cara menempatkan dana pada pada suatu tempat ataupun jasa ya untuk memiliki keuntungan di masa yang akan datang. Itu investasi. Ya, kita bisa investasi berupa uang, produk, jasa, dan lain-lain. Seperti itu. Investasi itu sendiri ada 4 ya, ada beberapa ya. Intinya pertama yaitu investasi lancar, artinya investasi kita naruh investasi sekarang itu bisa dicairkan 1 tahun berikutnya, itu investasi lancar. Nah, yang bisa segera dicairkan. Artinya pencairannya itu cepat.
Nah, yang kedua itu investasi jangka panjang dan dapat dicairkan juga. Artinya investasi jangka panjang 5 tahun baru bisa diambil. Itu investasi jangka panjang. Nah, yang ketiga yaitu investasi properti. Nah, misalkan bangunan, tanah, apa alat ya, misalkan ya alat-alat yang dapat dapat disewakan itu kan masuk dalam jasa ya seperti itu. Dan investasi dagang artinya kita berinvestasi di suatu market, contohnya yang banyak kita ketahui mungkin misalnya seperti Indomaret atau Alfamart. Nah, kita bisa investasi di situ. Nah, itu apa? Mempermudah kita dalam berbisnis dan mengenal perhubungan para pedagang seperti itu. Itu mempermudah bisnis kita, melancarkan. Tujuan investasi tersendiri yaitu tercapainya tujuan kita untuk kemakmuran bukan terhadap diri sendiri saja, yaitu terhadap orang lain juga gitu kan. Kita juga ada sumbangsi lah dalam pembangunan sektor kerja. Nah, seperti itu. Tipe-tipe investasi itu ya tadi sudah saya jelaskan, bisa investasi saham ya di suatu perusahaan, investasi tanah, bangunan, dan lain-lain yang mungkin nanti kalian bisa pelajari sendiri. Dan investasi ini ada beberapa contoh ya, misalkan investasi langsung, ada yang bisa diperjualbelikan, misalkan seperti di pasar ya, itu investasi yang diperjualbelikan. Nah, ada yang berupa yang tidak bisa diperjualbelikan, ada misalkan kayak deposito itu tidak bisa diperjualbelikan, deposito atau tabungan tidak bisa diperjualbelikan. Nah, ada juga investasi modal seperti pendapatan atau saham-saham. Nah, seperti itu. Itu yang tergantung dalam investasi-investasi Islam dan tidak melanggar terhadap norma-norma hukum agama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Nanti kita bisa perpanjang lagi tentang penjelasan portofolio dan investasi Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.